Selamat datang di channel YouTube Fernando De Caprio. Channel yang membahas politik dan hukum. Channel tempat berkumpulnya orang pintar. Kata orang bijak, orang pintar ketemu dengan orang pintar. Orang pintar tidak akan ketemu dengan orang bebal. Pada hari ini kami membahas terkait kekacauan yang terjadi di situs Sirekap KPU. Bayangkan aja, ya, KPU sebagai lembaga yang dipercayakan untuk mengadakan pemilihan umum, baik Pilpres maupun Pileg, ternyata dalam situsnya mengalami kekacauan yang luar biasa. Sampai-sampai masyarakat bingung, ini yang bisa dipercaya yang mana? Karena apa? Ketidaksinkronan antara hasil rekap dari saksi-saksi yang di TPS dengan yang ada di situs Sirekapnya KPU. Bayangkan aja bedanya jauh sekali. Terus bagaimana lagi rakyat mau percaya? Apakah pemilu 2024 ini bisa dipercaya oleh masyarakat? Nah, bayangkan aja karena ketidakpercayaan hasil pemilu 2024 ini, karena kekacauan dari situsnya KPU, situsnya Sirekap, calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD, mengkritik sistem rekapitulasi suara atau Sirekap, situs penghitungan suara pemilu 2024 yang dikelola oleh Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Mahfud MD mencatat bahwa kesalahan input data yang terjadi di Sirekap dapat menimbulkan kecurigaan karena ketidaksinkronan dengan data dari saksi yang ada di TPS. Dia menegaskan bahwa secara teknologi seharusnya titik masalah pada situs tersebut dapat diidentifikasi. Itu menurut Mahfud. Melalui akun Instagram pribadinya, Mahfud MD pada Selasa 20 Februari 2024, ia menyatakan keheranannya atas kejadian tersebut. Dia menyebut perlu audit digital forensik terhadap Sirekap yang dilakukan oleh lembaga independen di luar pemerintahan. Ya, jadi kalau sudah ada kekacauan gini, memang harusnya ada lembaga independen di luar pemerintahan, di luar KPU untuk mengadakan audit forensik. Supaya apa? Ketahuan di mana letak kesalahan dari penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU. Kalau enggak, nanti masyarakat akan mempertanyakan legitimasi dari pemilu 2024 ini. Mahfud menegaskan bahwa audit harus dilakukan lembaga independen di luar pemerintahan, meskipun KPU telah mengklaim bahwa telah melakukan audit internal oleh lembaga yang berwenang. Ya, kalau mereka sendiri yang melakukan audit, mana percaya lagi masyarakat? Harus ada dari luar, harus direkrut dari luar, yang benar-benar independen. Bahkan mungkin menurut saya, setelah ada lembaga independen yang
melakukan audit forensik di situsnya KPU, diberikan juga bersama-sama bekerja dari saksi atau tim dari audit forensik dari Capres nomor 1, Capres nomor 2, dan Capres nomor 3. Harus sama-sama ada dari independen dan ketiga tim audit forensik dari ketiga Capres-Cawapres tersebut. Langkah ini diambil untuk mencegah kemungkinan adanya tanda-tanda kecurangan. Kata KPU dibilang sudah diaudit, tapi ya audit mereka ya. Penting untuk menjalankan audit forensik digital terhadap Sirekap dan sistem data KPU secara menyeluruh. Meskipun ya KPU telah mengatakan bahwa audit telah dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Audit sebaiknya dilakukan oleh lembaga independen, bukan lembaga yang berwenang. Itu kata Mahfud MD. Mahfud MD juga menuliskan dalam akun media sosial X Mahfud MD dengan tulisan mengatakan kekacauan Sirekap digital KPU atas Sirekap dan sistem data server KPU. Yang mengaudit harus lembaga independen, bukan lembaga yang berwenang. Sudah deras usul dari masyarakat agar KPU memenuhi usul dilakukannya audit digital tersebut. Itu kata Mahfud MD lagi dalam cuitannya di akun media X. Sekarang kita bertanya, mungkin penonton channel YouTube Fernando DiCaprio akan bertanya, apa sih sebenarnya digital forensik yang dimaksud oleh Mahfud MD? Oke, kita akan beberkan sedikit demi sedikit. Makna digital forensik yang diucap Mahfud MD, kalau kita kutip dari interpol.int, digital forensik adalah cabang ilmu forensik yang difokuskan pada pengidentifikasian, pemrosesan, analisis, dan pelaporan data terkait berbagai kegiatan kriminal yang dilakukan oleh individu. Ya. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, forensik merupakan cabang ilmu kedokteran yang terkait dengan penerapan fakta medis pada masalah hukum. Dari perspektif hukum, keberadaan bukti menjadi unsur penting dalam pengambilan keputusan. Dan bukti tersebut berasal dari bukti elektronik seperti komputer, telepon pintar, daftar penyimpanan, dan sejenisnya. Itu arti dari forensik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Digital forensik memiliki peran penting dalam proses hukum, seperti yang disampaikan oleh interpol.int. Digital forensik digunakan untuk mengekstrak data dari bukti-bukti elektronik tersebut dan memprosesnya menjadi data intelijen. Data tersebut dapat kemudian ditindaklanjuti dan disajikan sebagai temuan untuk mendukung penuntutan dalam suatu kasus hukum. Dengan kata lain, penyidik forensik memiliki kemampuan untuk menyelidiki, memulihkan, dan mengembalikan data elektronik seperti foto, dokumen, email, atau jenis data lainnya, bahkan jika data tersebut telah rusak atau dihapus. Jadi bisa dikembalikan itu oleh ahli-ahli digital forensik. Ya. Bagaimana sih tahapan digital forensik untuk mengauditnya?
seperti mungkin yang diusulkan oleh Mahfud MD. Satu, ya, asesmen. Dalam tahap ini, pemeriksa atau auditor dari forensik komputer perlu mengevaluasi bukti-bukti digital dengan memberikan penilaian yang objektif. Ini berarti bahwa penilaian harus netral tanpa adanya prasangka yang dapat mempengaruhi keputusan, baik itu membebaskan atau membebani kasus. Jadi, kalau sudah dalam tahap asesmen, kita akan memberikan kebebasan, ajas praduga tak bersalah. Ya, jangan kita dulu nilai bahwasanya sudah terjadi kekacauan. Itu di tahap asesmen. Yang kedua, acquisition. Pada tahap ini, proses akuisisi bukti digital harus dilakukan dengan hati-hati karena bukti digital sangat rentan terhadap kerusakan, kehilangan, dan sebagainya. Oleh karena itu, pengambilan bukti harus dilakukan dengan teliti dan disarankan menggunakan salinan bukti digital daripada menggunakan bukti digital asli, karena bukti digital asli harus dijaga dengan ketat agar tidak berubah. Ya, jadi disarankan untuk dalam tahap akuisisi tersebut menggunakan bukti digital yang fotokopi, ya, jangan yang asli, karena nanti takutnya ketika ada kerusakan. Yang ketiga, tahapnya examination. Tahap ini bertujuan untuk mengambil dan menganalisa bukti digital yang ada. Ekstraksi dalam konteks ini merujuk pada proses pemulihan data digital dari media forensik. Analisis dilakukan sesuai dengan metode dan standar forensik yang telah ditetapkan. Yang keempat, yang terakhir, documenting dan reporting. Setiap analisis dan pengamatan dalam forensik digital harus didokumentasikan dan dilaporkan secara menyeluruh agar dapat menjadi panduan bagi penyelidikan forensik yang akan datang. Dokumentasi dan laporan ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas metode yang digunakan dan sebagai bahan penelitian. Ya, bayangkan saja, kita lihat itu dan itu sudah viral. Ketika pemungutan suara ulang di TPS, ada perbedaan penginputan data di Sirekap dengan yang aslinya. Yang aslinya itu salah satu capres itu mendapatkan suara 88. Ya. Tapi ternyata setelah diinput di Sirekap berubah menjadi 880. Bagaimana itu bisa terjadi? Ya. Lalu dari audit forensik digital ini mungkin bisa kita melihat terkait dengan apa yang dilakukan oleh mungkin lembaga survei dengan data quick count-nya. Apakah ini sebenarnya sudah mewakili dari suara pemilih yang terdaftar dalam DPT? Bayangkan aja lembaga survei itu melakukan perhitungan exit poll-nya di 2000 TPS. Ya. Satu TPS kita anggap 300 suara. Walaupun rata-rata dalam TPS itu 200. Kita anggap 300 suara maksimum. Ya. Kalau 2000 kali 300 suara berarti 600.000 suara yang disurvei oleh lembaga survei yang melakukan perhitungan cepat atau quick count, exit poll. Sementara berdasarkan data yang terdaftar di KPU, totally
TPS yang ada di Indonesia itu lebih dari 880.000 TPS. Bayangkan aja ini cuman di 2.000 TPS. Nggak sampai 1%-nya. Yang kedua, kalau dihitung tadi, suara dari 2.000 TPS itu hanya 600.000. Sementara, kalau saya tidak salah, data yang saya dapat, itu jumlah DPT itu 240 juta pemilih. Itu juga tidak sampai 1%. Yang ketiga yang menjadi sorotan saya, di mana dilakukan survei tersebut atau quick count, exit poll. Kalau dilakukan di TPS tempat salah satu capres memberikan bantuan apapun itu, maka suara dari capres tersebut pasti mengungguli capres lain. Contoh misalnya, yang tidak ada bantuan yang diberikan oleh capres tertentu, kita lihat TPS luar negeri. TPS luar negeri itu independen, sehingga di situ dimenangkan oleh salah satu capres yang tidak memberi bantuan. Itu asli benar independen. Artinya independen dimaksud situ itu capres yang tidak bisa disusupin karena kaum-kaum intelektual yang ada di sana. Ya, jadi dari situ masyarakat mempertanyakan, ya, dengan banyaknya bukti-bukti, viralnya bukti-bukti yang berbeda antara form C, kalau nggak saya tidak salah, di TPS, formulir C, dengan yang masuk dalam Sirekap KPU, ternyata jauh sekali. Jauh sekali. Itu yang membuat masyarakat bertanya, ini yang mana mau dipegang? Apakah KPU ini independen atau tidak? Ya, jadi 2024 pemilu sekarang ini luar biasa. Luar biasa terjadi kekacauan. Ya, kita berharap KPU membuka diri untuk memberikan kesempatan kepada lembaga-lembaga independen melakukan audit forensik. Juga kepada tim dari 01, 02, dan 03 bekerja bersama-sama. Sehingga apa? Terjadi sinkronisasi, tidak ada kecurigaan di antara mereka. Istilah kata lagu Bruri PSO 5, jangan ada dusta di antara kita. Harus jelas. Hasilnya seperti apa sih sebenarnya? Bukan hasil akhir kemenangan yang kita harapkan. Tapi prosesnya itu, apakah kemenangan itu legitimasinya bisa legal? Kalau legitimasi tidak legal, ya berarti suatu saat masyarakat bisa-bisa akan mempertanyakan kepada capres yang memimpin Indonesia ke depannya. Jangan sampai terjadi kekacauan. Ya. Jadi kami menyoroti bagaimana kekacauan yang terjadi di Sirekap. Mungkin di luar itu banyak lagi yang dipertanyakan masyarakat. Bukan hanya kekacauan di Sirekap, ada juga katanya intimidasi yang dilakukan kepada masyarakat. Gitu loh. Ya, jadi kita berharap kepada pemerintah, dalam hal ini KPU, harus ini terbuka. Memberikan kesempatan kepada masyarakat memantau, terutama kepada lembaga independen digital forensik. Supaya
legitimasi dari pemilu kita nih bisa dikatakan legitimate. Ya, pemimpin kita ke depannya bisa memimpin rakyat dan rakyat semua mengakui bahwasanya ya dia pemimpin kami. Karena apa? Proses keterpilihan seseorang menjadi presiden benar-benar legitimate. Itulah yang bisa kami sampaikan. Lagi-lagi seperti yang dikatakan banyak orang, bahwasanya tidak ada namanya lawan yang abadi. Yang ada adalah kepentingan yang abadi. Ya, itu aja bisa kami sampaikan pada video terbaru kali ini. Bagi para penonton channel YouTube Fernando De Caprio yang belum mensubscribe, tolong di-subscribe, nyalakan loncengnya supaya ketika ada video-video baru Anda dikasih tahu. Ya, berikan komen Anda menjadi masukan bagi kami. Like, share pada teman-temannya. Karena channel ini adalah channel yang mendidik, channel politik dan hukum, bukan channel gosip-gosip. Sehingga Anda bisa tercerahkan ketika Anda mendapat berita atau mendapat masalah, Anda mengetahui atau mungkin Anda bisa paling tidak menyelesaikan masalahnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Tetap semangat, jaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Terima kasih, selamat siang.